Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan melanjutkan materi mengenai relasi antar tabel dan menghubungkan ke database serta menampilkan kembali output seperti resi awal dengan proses query dari semua tabel di MySQL. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, ada Ajit Ardiansyah Hamdar dengan NIM 202155202028, Anggun Maimunah dengan NIM 202155202035, Alfia Farida dengan NIM 202155202116, Ona Lisa Mayor 202155202012, Cheryl Tutumoli dengan NIM 202155202044. Itulah nama-nama kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang akan dibacakan oleh teman saya, Ona Lisa Mayor. Kepada Ona Lisa dipersilahkan. Sebelum kami masuk ke relasi antar tabel, kami akan menunjukkan tabel relasi yang telah dibuat pada presentasi sebelumnya. Berikut gambar dari tabel relasi. Kemudian relasi antar tabel. Relasi antar tabel di samping terdapat pada tabel supplier yang dimana memiliki hubungan one to many kepada tabel penjualan, dan tabel petugas juga mempunyai hubungan one to many dengan tabel penjualan yang memiliki relasi atau hubungan one to many. Jadi tabel petugas, supplier dan barang memiliki hubungan masing-masing atau relasi, yaitu one to many ke tabel penjualan. Dikarenakan setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih daripada tabel kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang query, yang dimana query di atas merupakan sebuah query untuk menambahkan sebuah relasi antar tabel. Jadi ketika query di atas dilakukan atau dengan melakukannya jadi di relation v di PHP MyAdmin, maka secara otomatis sebuah realita antar tabel akan terjadi, yang dimana kita akan menambahkan foreign key ke dalam sebuah tabel yang kita mau tambahkan seperti pada gambar di atas, yang dimana kita menambahkan origin pada tabel penjualan sesuai dengan atribut yang Jadi pertama kita melakukan atau membuat hubungan antar tabel. Jadi pertama kita masuk ke relation dan mengisi bagian yang kita perlukan. Jadi di sini relasi tabel. Di sini kita akan mengisi bagian-bagian yang diperlukan. Dan di sini kita mengisi constraint name. Kemudian kita mengisi entitas yang kita mau jadikan foreign key. Dan kita mengambil dari sebuah tabel asal yang ada primary key-nya. Setelah kita mengisi bagian yang kita harus isikan atau perlukan, kita dapat klik simpan. Nah, kemudian kita dapat melihat hasil yang tadi kita buat. Nah, jika kita mau lihat hasil yang tadi kita buat, kita dapat tekan di bagian designer. Nah ini adalah contoh designer yang tadi kita buat. Ini adalah beberapa contoh yang kita buat tadi. Dan kemudian kita akan masuk ke query select. Nah, perintah select dapat kita gunakan untuk mencari dan menampilkan sebuah data yang kita inginkan. Yang dimana di sini kita menampilkan kolom, yaitu kolom nomor faktur, tanggal, nama barang, jumlah, kemasan, nama supplier, dan nama petugas yang berasal dari tabel penjualan dan dapat menjadi data tersebut.
dengan menggunakan kondisi yang dimana di sini kita kondisinya berdasarkan nomor faktur. Oke, kemudian untuk mencari data yang diinginkan, maka kita perlu melakukan select. Dan untuk select itu sendiri, kita dapat memilih apa saja kolom yang dapat kita tampilkan. Dan untuk kondisinya juga dapat kita tentukan sendiri, yang dimana pada gambar tersebut kita melakukannya berdasarkan nomor faktor atau kondisinya berdasarkan nomor faktur tersebut. Dan untuk menampilkan dua select, kita perlu menambahkan union agar dua select dapat tergabung dalam satu tabel. Dan ketika kita melakukan dua select tanpa melakukan union, maka output yang dihasilkan akan terpisah dan akan terbagi menjadi dua tabel output. Oke, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.